Apakah share-nya sudah bisa dilihat? Sudah Bu, sudah keluar. Terlihat Bu. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Semoga semua ya. Langsung saya mulai dengan perkuliahan kita. Saya kebagian NMR ya. Baik, dari kata NMR, Nuclear Magnetic Resonance, ya, spektroskopi tentunya. Dari kata ini kita sudah bisa melihat bahwa ini kita sedang mempelajari spektroskopi resonansi magnet inti ya. Jadi kita sekarang sedang berkenalan dengan magnet yang ditimbulkan oleh inti. Karena kan kita sudah pernah mempelajari fenomena kemagnetan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi di pelajaran fisika ya atau pelajaran kimia fisik yang lalu ya, kalian juga sudah kenalan adanya gejala kemagnetan tetapi ditimbulkan oleh bukan inti, yaitu oleh elektron terluar yang tidak berpasangan. Masih ingat semuanya? Kalau ada beberapa elektron tidak berpasangan akan menimbulkan gejala kemagnetan. Masih ingat itu ya? Jadi bagaimana pengisian elektron-elektron pada kulit-kulit ya. Kulit-kulit apa saja kira-kira kulit yang pernah saudara kenal? Untuk elektron-elektron ini semua kan tinggal di luar inti ya, begitu. Yang pertama terisi tentu yang kulit S, begitu ya. S, lalu P, lalu D, lalu F. Atau kalau dilihat dari kulit-kulit besarnya, kulit apa saja? Ya, kulit apa ayo? SP. Itu tadi kan Bu Titi bilang kan? S, L, M, N, O, P. Itu ya. Nah, mari kita ingat kembali bagaimana fenomena kemagnetan yang sudah pernah kita kenal adalah kemagnetan akibat dari elektron yang ada di luar inti. Nah, ternyata ada gejala kemagnetan yang lain yang ada di dalam inti. Inilah hari ini yang akan kita pelajari fenomena-fenomena tersebut. Oke. Jadi ternyata yang bisa menimbulkan kemagnetan tidak hanya elektron yang tidak berpasangan saja, tapi juga inti. Maka kita harus mulai tahu atau mempelajari ada apa saja sih di dalam inti atom selama ini. Ada apa saja di dalam inti atom? Ada proton dan neutron. Ada proton, ada neutron. Ya. Sesungguhnya kalian bisa membayangkan bagaimana kalau proton dengan proton ada di dalam suatu tempat. Ya, tentu ini melawan hukum, ya. Melawan hukum kestabilan. Ya. Jadi kalau proton dengan proton pasti dia akan saling bertolakan dan suatu saat inti itu bisa pecah. Ya, karena energi bertolakannya lebih besar daripada energi untuk saling berikatan. Nah, ini menimbulkan perpecahan inti. Fenomena ini juga sudah pernah kita pelajari di beberapa kesempatan yang lalu, yaitu terjadinya pemecahan inti ya. Jadi dari uranium menjadi plumbum ya, Pb. Nah, sehingga nomor atomnya pasti mengalami perubahan juga ya, begitu. Atau beberapa peluruan radioaktif. Nah, itu juga menimbulkan inti yang berkurang
ya, berkurang jumlah protonnya, ya, itu sudah pernah kita pelajari. Yang belum kita pelajari sekarang adalah bagaimana fenomena kemagnetannya. Nah, begitu. Nah, kalau inti mengandung proton yang cukup banyak di dalamnya, terutama untuk inti-inti yang memang molekul-molekul besar, atom-atom besar seperti uranium itu kan besar, di atas 200 ya. Kalau kecil ya seperti hidrogen cuma 1 ya, litium cuma 3, nah kayak gitu. Nah, sekarang kita harus mulai mengenal berapa banyak inti di dalam atom dan apakah itu memberikan efek kemagnetan ya, karena nanti tidak semua fenomena yang ada di dalam inti itu lalu menimbulkan kemagnetan. Demikian pula kemarin pada saat mempelajari kemagnetan akibat elektron, kan tidak semua material bersifat magnet ya, masih ingat kan? Nah, hanya elektron-elektron yang tidak berpasangan saja yang menimbulkan kemagnetan. Bagaimana dengan kemagnetan yang ada di dalam inti? Apakah juga demikian ya? Jadi itu adalah karakter-karakter mendasar ya, karakter mendasar yang dimiliki baik oleh elektron maupun proton ya. Jadi mereka ternyata di dalam inti juga berpasang-pasangan. Nah, kalau pasangannya sudah pas ya, sudah genap ya. Yang namanya berpasangan itu kan berarti 2 ya setiap pasangan. Nah, berarti kalau yang sudah genap bagaimana? Dengan kalau yang ada ganjil bagaimana? Nah, bahkan genap pun ada kalanya memberikan fenomena. Kenapa? Karena meskipun genap tapi mereka tidak berpasangan. Ya, itu bisa jadi. Jadi muncul satu sendirian, yang satunya lagi juga sendirian. Jadi meskipun 2 mereka tidak berpasangan. Nah, ini menimbulkan efek kemagnetan yang menjadi lebih besar. Ya, kalau ada 2 yang tidak berpasangan, itu kan berarti 2 kali lipatnya dibandingkan dengan 1 elektron maupun proton yang tidak berpasangan. Ya, jadi ini pun nanti juga terjadi fenomenanya di dalam inti ya, mereka berpasang-pasangan, proton yang ada di sana, elektron kemarin kita juga sudah menyaksikan itu berpasang-pasangan, lalu yang tidak berpasangan inilah yang menimbulkan fenomena kemagnetan, baik itu di luar maupun di dalam inti. Nah, marilah sekarang kita mulai mengenali beberapa ciri inti. Coba saya screen besar ya. Nah, ini adalah karakter ya yang dimiliki oleh sebuah inti. Jadi saudara pikirkanlah ya sekarang ini bahwa setiap proton ya yang ada di dalam inti itu melakukan gasing atau melakukan perputaran ya, perputaran. Nah, saudara masih ingat semua yang berputar ya tentu di situ memiliki momen ya. Dulu juga ada momen magnet di luar. Nah, sekarang kita pelajari yang ada di dalam inti ini ya. Jadi dia akan melakukan spinning, spherical ya. Jadi berputar-putar. Nah, akan ada yang kita sebut sebagai momen magnet ya. Nah, kemana arahnya? Kemana arahnya? Dulu mengikuti kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan begini ya. Jadi kalau berputar-putar begini maka momen atau gaya kemagnetannya akan menuju ke ini ya, ibu jari kita ke atas ya. Jadi karena ini jari-jari kita berputarnya searah dengan putaran atau gasing yang dilakukan oleh tiap-tiap proton yang ada di dalam inti ya. Jadi seperti itu, masih mengikuti. Jadi termasuk kaidah tangan kanan ini juga sangat mendasar ya terkait dengan karakter-karakter mikroskopik ya, baik inti yang mengandung proton maupun yang di luar yaitu elektron ya, seperti itu. Jadi kalau ada gasing mengikuti arah jari-jari kita ini, maka akan ada momen searah dengan ibu jari ini ya. Jadi kaidah ibu jari tangan kanan ya, masih ingat itu saya kira ya. Oke. Jadi baik, itulah yang ada di dalam inti ya. Jadi setiap proton melakukan itu. Kita bisa membayangkan kalau dia berpasangan bagaimana kira-kira gasingnya. Nah, jadi sesungguhnya berpasangannya mereka ini juga untuk meredam agar tolakan tidak
semakin kuat ya. Tentu pasangannya arahnya berlawanan. Sehingga dua pasang proton ini memiliki momen yang berlawanan arah. Inilah ya cara Allah untuk membuat mereka stabil di dalam inti. Ya, kalau saudara masih ingat bagaimana inti dan elektron-elektron yang menyusun suatu atom. Inti itu hanya bagian kecil sekali dari atom. Sementara elektron-elektron itu menempati ruang-ruang yang lebih besar dibandingkan intinya. Jadi inti itu kecil, lalu elektron itu ada di luar ya, berkeliling dengan kulit masing-masing atau dengan jalur masing-masing ya, menempati ruang yang ada di luar inti. Nah, sehingga di antara keduanya, inti dan lintasan-lintasan elektron, ini adalah ruang-ruang kosong ya, ruang-ruang kosong. Seperti itu. Nah, di dalam inti yang kecil itu, kalian bisa bayangkan kalau ada proton yang jumlahnya banyak, bagaimana kira-kira? Keruntelan ya di situ. Nah, padahal kalau mereka itu punya muatan yang sama, nah, mereka sangat mungkin saling bertolakan. Nah, akhirnya caranya ya dengan dipasangkan tadi, dua-dua berpasangan saling menetralkan. Sehingga energi untuk berpecah itu menjadi teredam dengan pasangan seperti itu. Satunya ke kanan, satunya ke kiri, nah akhirnya saling bergandengan dan tidak kemana-mana, ya tidak ke kanan juga tidak ke kiri. Itu yang terjadi pada tiap pasangan. Nah, sehingga kalau ada satu yang tidak berpasangan, inilah nanti yang menimbulkan efek kemagnetan ya. Jadi ke arah sana saja ya begitu. Tidak ada yang ke arah bawah, sehingga ini menimbulkan efek kemagnetan. Bisa dibayangkan kalau yang tidak berpasangan tidak hanya satu ya, sama-sama ke arah atas, ada dua, ada tiga. Berarti kira-kira bagaimana dengan kemagnetan itu sendiri? Ya akumulasi dari tiap momen magnet yang kecil-kecil ini menyatu ya. Jadi kalau ada tiga ya berarti lebih besar 3 kalinya dibandingkan yang satu. Kalau ada 5 yang tidak berpasangan, nah bagaimana itu terjadi? Itu terjadi pada inti-inti yang protonnya banyak seperti uranium itu ya. Jadi ada beberapa yang tidak berpasangan ya dengan jumlah yang lebih besar. Oke. Baik, saya lanjut. Nah, dengan demikian kita mengenal ada 3 jenis inti. Inti yang no spin, tidak ada spin ya, jadi tidak ada momen magnet yang bisa menimbulkan spin, dan spin ini nanti bisa menimbulkan kemagnetan ya, tidak ada. Berarti bagaimana? Ya kemungkinan berpasangan tadi ya, berpasangan ya itu. Dan ini terjadi pada atom-atom dengan nomor genap ya, dan jumlah proton kecil ya, di bawah 50 ya, begitu. Lalu jenis kedua itu yang menimbulkan spin ya, karena spin ini nanti kita menghitungnya dari situ ya, kekuatan kemagnetannya itu spinnya berapa. Spin setengah berarti ada satu proton yang tidak berpasangan. Ini terjadi pada atom hidrogen ya begitu. Lalu ada spin yang lebih dari setengah ya kelipatannya. Yaitu mulai dari 1, 3/2, 3/2 itu berarti ada 3 spin setengah ya. Tapi sama-sama ya, arahnya sama. Jadi setengah ke arah atas semua misalnya begitu. Ya. Sehingga spin yang bisa kita hitung adalah 3/2. Nah, kalau 2 berarti ada 4. Ya, ada 4 proton tidak berpasangan. Kok bisa? Kenapa mereka enggak dua-dua begitu lalu menjadi no spin? Nah, ini bisa saja terjadi pada pada proton-proton yang jumlahnya banyak, jumlahnya besar. Ya. Nah, kalau jumlahnya besar otomatis
bisa jadi spin-spin ini terpisah oleh proton yang lain yang berpasangan. Ya. Jadi ada di sisi sini, ya, saudara membayangkan bulatan, ya. Ada satu spin di sini, sebelah sana ada lagi satu, ada lagi satu, ada lagi satu. Nah, berarti kan ada 4 spin yang sama, sehingga ini efek kemagnetannya 4 kalinya spin yang setengah, ya, seperti hidrogen itu. Oke, bisa dibayangkan, saudara? Ya, ilmiah itu memang harus bisa berkhayal, ya. Jadi kalau saudara bisa berkhayal dengan baik, masuk jurusan kimia sudah pas, ya. Karena tidak semua bisa kita saksikan, ya. Tidak semua reaksi kimia bisa kita saksikan. Ada. Waduh, aduh. Ganggu nggak ya? Ya, bentar ya. Ya begitulah. Ini kebetulan saya sedang di Jakarta, ya, dengan cucu, ya. Baik, saya lanjut lagi. Jadi ada 3 jenis inti yang ini saudara harus sangat mengingat karena ini nanti menjadi dasar kita bergerak, ya. Oke, nah ini mari kita saksikan beberapa di antara atom yang ada di sistem periodik. Tidak semuanya memberikan efek kemagnetan. Kita bisa melihat, nanti saudara juga bisa coba investigasi satu persatu kenapa hanya ini yang dimunculkan oleh Bu Titi, ya. Memang tidak semuanya, ya, seperti kita hanya tahu di situ ada proton ini hidrogen, ya, jadi hidrogen. Lalu deuterium itu hidrogen yang ketambahan 1 proton, ya, itu adalah isomernya, ya, jadi dari proton, ya. Itu adalah deuterium, ya. Jadi memiliki 2 proton. Jadi keberadaan di alam ini, apakah hidrogen, apakah deuterium, itu totalnya 100%. Yang bentuknya hidrogen itu 99,985%. Yang deuterium 0,015%, ya, ini. Nah, sensitivitasnya ini nanti masuk di dalam berapa? Hidrogen di sini kita gunakan satu, yang lainnya relatif terhadap hidrogen. Ya, jadi kalau harganya kecil seperti ini 0,00965 berarti di dalam instrumen tidak sensitif, dia tidak terbaca, ya, tidak terbaca. Ya, sehingga yang paling banyak terbaca adalah keberadaan proton ini, ya, begitu. Lalu, nah ini juga, ya, reseptivity itu dibandingkan dengan karbon 13. Makanya untuk karbon 13 itu harganya 1. Yang lainnya relatif terhadap karbon 13, ya. Jadi hidrogen kalian bayangkan 5.680, ya, dibandingkan dengan karbon. Jadi sekian kalinya. Berarti nanti kemudahan untuk keterbacaan, ya, hidrogen itu ya sekian kali dibandingkan karbon, ya. Karena itu di sini pun kalau di dalam HNMR nantinya karbon juga terbaca kecil sekali. Karbon 13 terbaca sekian, ya, dibandingkan hidrogen. Ya. Tetapi kalau di sini hidrogen masih jauh lebih besar dibandingkan karbon, ya, begitu. Ini adalah kekuatan kemagnetan inti juga, ya. Jadi efek dari kekuatan kemagnetan maka dia akan terbaca seperti apa. Nah, itu gambarannya, ya. Nah, lalu kita bisa melihat, loh kok tidak ada karbon 12, ya, padahal yang kelimpahan di alamnya paling banyak adalah karbon 12. Saudara bisa melihat karbon 13 kelimpahan di alamnya hanya 1,1%. Berarti yang 98, sekian adalah karbon 12. Ya, begitu.